wabarakatuh. Sini kali ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Lakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syarafu ala kulli hal. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita yang tercinta, di Masjid An-Nur Parigi. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang sehingga akhir zaman. Mic-nya pas di sini sudah. Mau dikasih naik lagi? Tidak. Agak licin kayaknya. Ini kain kafan ini. Anak bikin baju ini. Bagus. Kain kafan kita ini. Jadi baju. Insyaallah ada Ustaz. Sini Ustaz. Jadi kemarin kita sudah. Ini bagaimana? Mau dibaca cepat saja ini? Atau rem-rem karena tunggu kitab ya? Iya. Ya, tiap apa pelan-pelan saja kita karena kitabnya kan masih di jalan toh. Oh iya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang mabadi'u ilmi faraid atau visi misinya ilmu faraid. Terus sampai di ini kemarin ya, ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit ya. Nah itu. Baik. Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit. Apa saja yang berhubungan dengan tarikah mayit. Tarikah kan ada mic-nya. Tapi tidak suara luar. Sudah. Sudah. Tidak ada nih, cek. Tidak apa, biar saja. Kenapa diulang? Tidak apa, nanti kan bisa dipotong-potong. Ini itu. Sudah? Bismillah. Bismillah. Sudah jauh. Yang penting kedengaran saja kan? Iya. Bismillah. Sambil saja ya. Bismillah. Ya, sudah Jo. Biar Jo. Bismillah. Bolehlah, tidak apa. Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit. Apa saja yang berhubungan dengan tarikah mayit. Kemarin kan sudah kita bahas tarikah itu apa? Ma khallaqahul mayyit min malin aw haqqin. Apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik itu hak maupun harta. Kalau harta itu sudah pasti hak. Kalau hak itu lebih, hak belum tentu harta. Artinya mana yang lebih umum berarti? Hak lebih umum ya. Hak lebih umum. Kalau harta lebih khusus. Harta khusus harta.
Tapi harta masuk dalam hak. Uang saya hak saya. Tapi hak saya belum tentu duit. Bisa jadi hak khiyar, kemarin kan sudah kita bahas. Ya. Nah, ini tarikah peninggalannya mayit, apa saja yang berhubungan. Ketika ada orang meninggal dunia, ada tarikahnya, peninggalannya, warisannya. Nah, sebelum dibagi kepada ahli waris, ada hak-hak yang berhubungan dengan tarikah itu. Tidak bisa langsung bagi. Ada orang mati, walaupun hartanya 100 miliar. Misalnya saya meninggal dunia, harta saya 100 miliar. Begitu saya meninggal langsung bagi. Tunggu, jangan dulu. Ada hak-hak yang berhubungan dengan harta itu, dengan peninggalan itu. Apa semua? Ya ta'allaku bi tarikatil mayyit khamsatu huquqin murattabah. Yang berhubungan dengan peninggalannya mayit itu ada 5 hak yang murattabah. Murattabah itu berurutan. Berurutan sesuai urutannya. Nomor 1 dinomor satukan, nomor 2 dinomor duakan. Hukum tertibnya apa? Hukum tertibnya kalau hartanya sedikit, tertibnya wajib. Kalau hartanya banyak, tertibnya sunnah. Jadi dahulukan yang nomor 1 hukumnya. Kalau hartanya banyak ya sunnah. Tapi kalau hartanya pas-pasan, ya wajib. Dahulukan nomor 1, tidak boleh nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu. Ya, apa semua itu? Yang pertama awaluha, yang pertama al-haqqu al-muta'allaqu bi'ainit tarikah. Hak yang berhubungan dengan ainut tarikah. Zatnya itu tarikah sendiri. Seperti apa? Seperti zakat, rahan, pergadaian, jinayat. Jinayat itu tindak pidana, kejahatan. Kalau ada hubungannya dengan itu ya harus, jangan langsung dibagi, di stop dulu, selesaikan dulu itu. Dia punya kambing, ketika meninggal dunia kambingnya 1000 ekor. 1000 ekor dapat nisabnya, Ya, dia ternak kambing ini sejak berapa tahun? 5 tahun sudah. Pernah tidak dia keluarkan zakatnya? Belum pernah, keluarkan dulu. Berarti selama 5 tahun. Misalnya dia ngadon kambing dari tahun pertama, ya, dia ngadon dulu itu, dia ternak. Pas 1 tahun berarti kan wajib mengeluarkan zakat itu. Kalau 1000 kambing, berapa zakat yang harus dia keluarkan? Dia keluarkan dulu. Tahun kedua juga dia tidak keluarkan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, meninggal dia. Ini kambing 1000 banyak itu. Dia punya ahli waris ada berapa orang? Mau dibagi-bagi langsung? Tunggu dulu, lihat ada enggak zakat. Ada tidak hak yang berhubungan dengan ainut tarikahnya? Oh, zakatnya dilihat, zakatnya belum keluar. Keluarkan dulu zakatnya. Berapa yang harus keluar? Keluarkan dulu. Uangnya juga begitu. Uangnya triliun, tidak pernah keluarkan zakat. Keluarkan dulu zakatnya. Ya. Rahan begitu juga, rahan pergadaian. Ya, ada barangnya yang digadaikan atau barang orang digadaikan sama orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal jangan langsung dibagi. Selesaikan dulu, bayar. Rohan ini kan utang. Rohan itu utang dengan jaminan, pergadaian. Antum misalnya Ustaz Reza punya motor, dia butuh duit sama saya Habib, saya pinjam duit, jaminannya motor. Begitu gadai sebenarnya. Dia mau titip apanya kah sebagai jaminan? Bukan harus saya tahan motornya atau saya pakai motor, tidak boleh. Kalaupun dia taruh motornya di rumah saya sebagai jaminan, tidak boleh saya pakai. Ya, kalau saya pakai, ya berarti saya seperti sewa dong. Ini kan gadai itu dia minjam dengan kasih jaminan. Berarti motor itu tidak boleh saya pakai sebenarnya. Ya, begitu juga ketika saya meninggal dunia, bukan langsung diwariskan itu rahan itu. Selesaikan dulu, bayar dulu utang. Kembalikan dulu barangnya orang atau ditunggu. Begitu juga kita kalau misalnya ada ini, pokoknya selesaikan itu pergadaian. Cuman gitu orang di Indonesia ini kalau main gade begitu, main pakai ya. Antum gade motor sama saya, enak aja saya pakai. Sebenarnya tidak boleh, itu haram itu. Kalau mau pakai izin sama pemiliknya, saya pinjam, saya pakai. Bukan berarti dia gade sama kita bebas pakai, tidak boleh. Aturan syariat sebenarnya begitu. Kalau misalnya dia tanpa izin saya pakai, ya ibaratnya sama seperti saya menyewa berarti, ya kan? Bukan meminjamkan itu. Saya sewa motor 1 hari berapa kan begitu. Kalau bisa dia sebenarnya bisa minta bayar juga. Rahan, pergadaian, selesaikan dulu haknya itu. Sama jinayat. Jinayat itu tindak kejahatan.
Ya, membunuh misalnya, mencederai, melukai. Aturan Islam itu begitu. Satu gigi, ukurannya satu gigi berapa harus dendanya, diahnya? 5 ekor onta. Ada budaknya misalnya. Budak ini kan harta. Budak ini kita miliki. Budak saya, dia pukul orang, jatuh giginya. Ya, berapa giginya jatuh? 1. Itu kan harusnya dibayar dengan 5 ekor onta. Ketika saya meninggal dunia, budak ini kan jadi warisan. Sebelum dibagi kepada ahli waris, diuangkan, dinilaikan, misalnya dia dijual, sebelum dibagi-bagi hasilnya itu dilihat ada enggak jenayahnya yang belum dibayar. Kalau ada ya keluarkan itu. Jadi itu ya. Jadi 5 hak yang berhubungan dengan harta peninggalan. Yang pertama, hak yang berhubungan dengan ainut tarikah, dengan zatnya itu peninggalan sendiri. Seperti apa? Zakat kalau ada keluarkan, atau pergadaian, atau tindak kejahatan, jinayat. Ya, harus ada dendanya, harus ada ganti ruginya, selesaikan dulu itu. Yang kedua, thaniha mu'anut tajhiz, biaya penguburan. Yang dimaksud mu'anut tajhiz di sini dari pengkafanan, memandikan, biaya air mandi kalau ada, beli air. Kita orang di sini alhamdulillah air tidak beli, di daerah-daerah tertentu air beli. Kalau misalnya memang air butuh beli, diambil dari uang peninggalan itu. Ya, harga kafan, ongkos orang bakasi mandi, ongkosnya pekerja yang bagali kubur. Kalau misalnya memang dibayar, diambil dari harta peninggalan itu sebelum dibagi. Jadi hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yang kedua itu adalah biaya penguburan. Ya, bil ma'ruf itu dilihat dari i'sar sama musirnya seseorang. Ini orang kaya atau miskin. Kalau orangnya susah ya cari kafan seadanya. Yang jual pasar-pasar itu murah meriah. Kalau orang kaya itu ya harusnya kasih kafan yang sesuai, masuk orang kaya. Begitu mati anak-anaknya kurang ajar. Tidak ada pengabdian sama orang tua sama sekali. Cari kafan. Kalau ada yang gratis itu yang orang mau cari. Ya, tidak mau berlalu. Harta peninggalan. Saya yang cari duit. Saya kumpulkan uang sampai triliun. Meninggal saya tidak bawa itu. Diwariskan sama baru anak-anak ini, anak-anak biongo dikasih tinggal. Dia orang kasih untuk orang kafan. Itu kalau anak-anak yang kita orang tidak didik dengan pendidikan agama, dia nikmati antum punya hasil jeripaya, yang dia kasih sama antum itu yang murah-murah kafan yang tidak. Harusnya dilihat dari tingkat kelayakannya seseorang ini, ekonominya dilihat. Kasih kafan-kafan yang bagus. Ini kafan ini yang saya pakai ini kafan. Kain kafan ini. Kafan zain istimewa. Dilihat jadi itu semua mu'anut tajhiz bil ma'ruf, biaya penguburan yang sesuai dengan tingkat ekonominya. Jadi semua orang mati itu ditahan dia punya harta peninggalan. Saya ulang seperti tadi, saya meninggal dunia, saya punya harta triliun, apakah langsung dibagi? Enggak, ditahan dulu, dilihat dulu ada zakat yang belum dikeluarkan, bayar dulu zakatnya. Terus biaya penguburan keluarkan dulu. Ini butuh beli air, harga air berapa keluarkan, harga kafan berapa, kita pilih kafan yang bagus. Ini hartanya banyak ini 1 triliun, kasih kafan yang paling bagus, kita orang keluarkan biaya kafan. Biaya apa lagi? Airnya misalnya, harga air, ongkos orang bakasi mandi, dia punya asisten-asistennya, kalau yang butuh dibayar, dikasih keluar semua dari situ. Orang yang bagali kubur, dikasih. Berapa orang punya upah, dikasih semua itu. Jadi semua orang meninggal, biaya penguburannya diambil dari harta peninggalannya itu. Illa kecuali tajhiza zaujatil musir, biaya penguburannya istri yang kaya. Walaupun dia kaya, ada istri kaya, dia meninggal, apakah diambil dari tarikahnya? Dari benda. Dari mana dia punya biaya penguburan? Fa innahu ala zaujihal musir. Biaya penguburannya seorang istri, walaupun dia kaya, ditanggung sama suaminya yang musir, suaminya yang mampu, suaminya yang kaya.
Syaratnya suaminya mampu. Kalau memang suaminya tidak mampu, nanti baru diambil dari tarikahnya. Ya. Kecuali tadi itu ya, biaya penguburannya seorang istri. Artinya seorang istri biaya penguburannya ditanggung oleh suaminya. Subhanallah, ini perempuan hidupnya ente tanggung, matinya ente tanggung, dosanya ente tanggung. Baru ente orang dimarah-marah lagi. Soe betul jadi laki-laki ya. Apa dia bilang? Di kantor dimarah bos, di sekolah dimarah guru, dulu kecil dimarah orang tua, di sekolah dimarah guru, begitu kerja dimarah bos, pulang di rumah dimarah sama itu. Subhanallah. Jadi perempuan ini dorang tidak ada dorang tanggung, kita orang punya dosa. Kita mau maksiat ini di jalan, maksiat kita orang, bikin maksiat, mau mabuk kah, mau apakah, tidak ada, dorang tidak tanggung, kita orang punya dosa. Tapi dorang bikin maksiat, kita orang tanggung, dorang punya dosa. Dorang tidak sembahyang, kita orang dosa. Man lam ya'muri imra'atahu bis-shalah faqad khana Allah wa rasulah. Siapa orang yang tidak suruh istrinya sholat, dia berkhianat sama Allah dan Rasulnya. Istri kita orang ini tidak sembahyang, kita orang ini khianat sama Allah. Kalau kita orang tidak suruh, wajib kita orang suruh. Beda kalau sudah kita orang suruh, orang tidak. Jadi istri kita tidak menutup aurat di depan orang, kita orang yang dosa. Ala kulli hal. Jadi kita orang sampai dia punya hidupnya kita orang tanggung, makannya kita orang tanggung. Orang kalau kelaparan dosa gitu. Hidupnya ditanggung, matinya ditanggung, dosanya kita orang tanggung. Ala kulli hal. Baru kita orang punya hak mudaratah. Artinya kita orang ada hak, ada namanya hak, ada kewajiban. Kita orang punya kewajiban, yaitu kita orang kasih orang makan, kasih orang pakaian, kasih orang pendidikan. Bukan cuma makan, pendidikan wajib sama kita orang. Kita orang punya kewajiban itu. Dorang punya hak mendapatkan makanan dari kita orang, pakaian, begitu juga pendidikan. Yang menjadi haknya kita ya haknya kita. Tidak boleh kita orang saling menuntut sesuatu yang bukan kita orang punya hak. Jangan takut, semangat, takbir. Loh ya semua takbir. Soalnya direkam ya. Kalau tidak direkam tadi ini mau. Ala kulli hal illa tajhiz zaujatil musir fa innahu ala zawjiha al-musir. Biaya penguburannya seorang istri yang kaya itu atas tanggungannya suami yang kaya. In kanat ghaira nashizah. Tapi syaratnya jika dia tidak durhaka. Kalau dia durhaka, tidak boleh ditanggung sama suami. Tidak wajib suami menanggung. Ada seorang istri durhaka sama suaminya, ketika dia mati, apakah ditanggung dia punya biaya penguburan sama suami? Tidak wajib suami tanggung. Jangankan dia punya biaya penguburan, dia punya nafkah tidak wajib ditanggung. Ada istri durhaka, kita orang mau berhubungan misalnya dia tidak mau layani, kita orang larang jangan keluar rumah, dia keluar, itu nasyizah itu durhaka. Kita orang tidak kasih makan, dia tidak dosa kita orang tidak kasih nafkah, tidak dosa. Kalaupun misalnya, jadi durhakanya seorang istri itu menggugurkan nafkah, bahkan menggugurkan hak gilir. Kalau seseorang itu berpoligami, saya punya istri 3 misalnya, tapi yang satu ini durhaka, gilirannya dia untuk saya nginap di situ, saya lewati. 1-2 aja saya gilir, atau 1 saja yang saya gilir, yang ini tidak saya gilir. Kenapa? Dosa enggak? Tidak dosa. Kenapa? Karena dia durhaka. Kalau dia tidak durhaka, wajib saya gilir sesuai aturan syariat. Harus adil. Kalau di sini sehari, di sini wajib sehari juga. Kalau di sini 2 hari, di sini 2 hari. Tidak boleh lebih, hatta 1 jam. Lebih sejam di sini, qadha di sini. Dan dosa kalau sengaja. Kalau dia begitu juga dia punya apalagi biaya penguburannya. Ini durhaka ini. Dari dulu ini tidak badenga, durhaka. Begitu dia mati, ambil dari biaya dari harta peninggalannya untuk biaya penguburannya. Tidak wajib saya tanggung lagi. Jelas?
Itu yang kedua. Yang ketiga, ad-duyunu al-mursilatu fid dhimmah, utang piutang yang ada di tanggungannya. Utang piutang. Uangnya mati meninggalkan uang 1 triliun. Utangnya 900 miliar. Berarti masih ada berapa juta? Masih ada 100 juta. 900 miliar. Hah? Masih ada 100 miliar. Masih banyak. Jangan 1 triliun. 1 triliun utangnya 900 miliar. Berarti masih ada 100 miliar. Masih banyak berarti. Orang ini kan biasanya banyak doinya, banyak juga utangnya. Iya kan? Ya, kalau kita orang mesti ada doi, utang banyak. Iya, orang banyak doi itu banyak juga utangnya biasanya. Jadi jangan langsung dibagi. Berapa hartanya? 1 triliun. Wah, ini langsung bagi. Nah, lihat dulu, ada utangnya di bank, ada dia ini utang. Ternyata setelah dia 900 juta ya masih masuk lah. 900 miliar. Masih ada 100 miliar misalnya tuh, banyak tuh. Itu yang dibagi. Utang piutangnya, zakatnya keluarkan, biaya penguburannya keluarkan. Utangnya ada enggak? Bayar dulu utangnya semua. Berapa sisanya? Nanti masih ada lagi. Yang keempat apa? Al-wasaya bitsuluts, ya, famadunahu li ajnabi. Wasiatnya bitsuluts, yang sepertiga. Artinya sepertiga yang sah atau di bawah sepertiga. Mentoknya sepertiga. Famadunahu, sepertiga ke bawah. Adapun yang lebih dari sepertiga, sepertiganya sah, lebihnya batal, kembali kepada ahli waris. Itu li ajnabi. Dan syaratnya juga wasiat yang sah itu yang diwasiatkan kepada ajani atau orang lain, bukan orang yang waris. Saya mati, kalau saya mati nanti, itu bunyi wasiat begitu. Kalau saya mati nanti, pohon kelapa saya yang ada di Bambalemo sana itu untuk saudara Agil, misalnya Ustadz Agil. Boleh enggak? Boleh. Ini Ustadz Agil ahli waris saya, bukan ahli waris saya. Berarti wasiatnya sah. Hitung dulu, lihat itu pohon kelapa yang ada di Bambalemo itu lebih enggak pas sepertiga, itu berarti enggak boleh dimiliki sama ahli waris itu. Keluarkan dulu, ini wasiat, dia dulu pernah berwasiat bahwa ini untuk Ustadz Agil. Kasih itu, enggak boleh dibagi sama ahli waris. Kalaupun misalnya tidak sampai sepertiga tetap sah, atau mentok sepertiga sah. Lebih dari sepertiga, berapa lebihnya itu dikembalikan kepada ahli waris. Yang jelas sepertiga itu sudah sah untuk orang lain. Jelas. Yang kelima al-irthu, baru bagi-bagi deh warisan. Saya ulang ya, yang berhubungan dengan harta peninggalan. Ketika orang meninggal dunia, meninggalkan tarikah peninggalan, sebelum harta ini dibagi-bagi, peninggalan ini dibagi-bagi, ada hak yang berhubungan dengan peninggalan itu. Satu yang berhubungan dengan ainu tarikah seperti zakat tadi, ya. Kemudian yang jadi tahan dulu itu, simpan dulu, jangan langsung dibagi, keluarkan dulu itu. Kemudian yang kedua mu'anut tajhiz, biaya penguburan bil ma'ruf, dengan layaknya, selayaknya. Kemudian yang kecuali seorang istri tadi, kalau istri tidak diambil biaya penguburannya. Ya, tapi tanggung kalau dia tidak durhaka. Yang ketiga utang piutangnya kalau ada, dibayar semua. Yang keempat wasiatnya, ada wasiatnya tidak lebih dari sepertiga, keluarkan, tidak boleh dibagi kepada ahli waris. Kemudian yang kelima baru bagi-bagi warisan. Makna irthi lugatan wa syar'an. Cepat ini, ya. Berapa bab sudah? 1 bab. Ya, makna irthi lugatan wa syar'an. Arti atau apa? Definisi, ya. Definisi waris. Apa sih warisan itu menurut bahasa dan syariat? Al-irthu lugatan, perwarisan atau warisan menurut bahasa al-baqa. Al-baqa itu yang tetap, yang tidak terpakai, sisa. Saya belanja 50.000, uang saya 50.000. Harganya ini berapa? 10.000. Ya, berarti sisanya berapa? 40. Yang terpakai berapa? 10. Al-baqi. Makanya dinamakan baqi, sisa 44.000. Al-baqa, yang sisa, yang tetap. Ya, yang tidak terpakai itu.
Jadi orang itu kalau dia punya harta banyak, baru dia kasih tinggal, berarti dia sisain sama ahli warisnya. Kalau tidak ada yang dia sedekahkan, tidak ada yang dia gunakan di jalan Allah, ini orang fakir, miskin, susah payah mencari doi, baru cuma dikasih sama orang lain. Istri anak itu kan orang lain. Jangan antum pikir anak itu, kecuali kalau anak yang ente. Makanya punya anak itu dididik betul-betul, kasih pendidikan agama. Jangan cuma kasih sekolah-sekolah di umum semuanya. Kalau ada 10 anak, 9 di sekolah agama, 1 di umum, bolehlah begitu. Jangan semuanya di umum. Anak pertama dikasih. Akhirnya tidak ada yang. Kalau anak-anak dunia ya begitu, dan nikmati itu orang punya harta warisan, dia lupa sama itu. Akhirnya itulah yang dinamakan orang miskin. Jadi miskin itu bukan meninggalkan harta banyak. Orang yang kaya itu hartanya banyak, tapi dia rajin sedekah, rajin ini. Sampai dia mati itu tidak ada yang ditinggalkan, dia bawa semuanya. Kenapa mau pusing sama kita orang punya anak? Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Kita orang dulu lahir bawa apa? Ada bawa Avanza? Tidak ada. Bawa Innova? Tidak ada. Lahir hatta kain 1 lembar tidak ada. Iya kan? Tangan kosong. Hidup, belajar, makan sampai bisa mencari, sampai bisa punya rezeki, punya ini, punya itu. Kita orang punya anak, jangan kita orang ragukan dia orang punya rezeki. Ada harta yang kita orang tinggalkan itu jadi nikmat, tapi bukan berarti semuanya mau kita orang pikirkan, kita orang jangan. Harusnya yang kita orang pikirkan kita orang juga ini. Bukan cuma anak-anak itu yang kita orang pikirkan, dia punya pendidikan agama, itu saja. Kalau orang ini jadi anak soleh, kita orang senang di akhirat. Adapun hartanya yang kita orang pikirkan ini, kita orang punya maslahat dunia akhirat, di akhirat kelak. Saya punya harta ini, bagaimana caranya saya senang di sana. Anak ini kita orang kasih sekolah pendidikan agama, insya Allah jadi anak yang soleh. Bukan berarti harta itu kita orang mau. Ala kulli hal. Ya. Jadi menurut bahasa, warisan itu adalah al-baqa, yang tetap, yang tidak terpakai, baqi, kekal. Wa intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akharin. Perpindahan sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain itu warisan menurut bahasa. Ya. Menurut bahasa, warisan itu perpindahan. Perpindahan apa saja dari satu kaum, ini warisannya ini, warisannya ini, warisannya ini. Dari satu kaum kepada kaum yang lain. Itu menurut bahasa. Wa syar'an, adapun warisan menurut syariat itu adalah hakun qabilun litajazzi. Hak qabilun yang bisa menerima litajazzi, bisa menerima pembagian. Artinya begini. Warisan itu menurut syariat hak yang bisa dibagi-bagi. Itu kemarin kan kita sudah tahu apa itu tarikah. Tarikah itu kan hak, ya kan? Yang ditinggalkan oleh, apa saja yang ditinggalkan oleh orang mati, baik itu hak ataupun harta. Tapi yang dinamakan warisan itu hak yang bisa dibagi, khiyar apa semua. Ada hak yang tidak bisa dibagi, ada seperti apa? Wali nikah boleh enggak dibagi-bagi? Kau 1/2 ya, kau 1/6, kau enggak ada itu. Wali nikah itu tidak boleh dibagi. Yang wali misalnya ada orang meninggal dunia, bapaknya tidak ada. Ada orang meninggal dunia, ada orang perempuan mau menikah, bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Saudaranya 6. Siapa yang menikahkan? Oh enggak, saya 1 bagi ini, 1/4 bagiannya ini sekian. Dibagi-bagi wilayahnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Wilayah nikah itu tidak diwarisi. Tapi siapa yang menikahkan? Orang yang diizinkan dari saudaranya. 6 saudaranya yang dia tunjuk ini, kakak yang pertama yang saya izinkan untuk menikahkan, maka yang berhak menikahkan adalah yang pertama. Atau dia bilang siapa saja di antara mereka saya izinkan. Siapa yang duluan menikahkan itu yang sah. Atau dia izinkan untuk semuanya, maka semua harus kumpul untuk mengawinkan. Saya izinkan semua untuk mengawinkan saya. 6 ini.
kumpul di situ, laki-lakinya satu depan, ya fulan bin fulan, kami nikahkan engkau dengan saudari kami, ya, yang bernama ini. Harus begitu semuanya. Atau mereka rumbuk salah satu, serahkan, wakilkan kepada yang paling kakak atau siapa saja, yang paling alim di antara mereka, sudah ente saja. Nah, boleh satu orang maju untuk mengawinkan. Jadi itu yang dinamakan warisan itu menurut syariat adalah hak yang bisa menerima pembagian. Berarti wali nikah tidak termasuk tidak termasuk diwarisi. Selain itu hak khiyar, jual beli, hak ghadab, hak kisos, hak apa saja. Begitu juga harta, itu bisa diwarisi. Bapak saya dibunuh misalnya, berarti kan wajib kisos itu. Siapa yang wajib kisos? Kan bapak kita. Orang sudah mati boleh tidak nuntut? Tidak. Hak kisos itu diwarisi oleh anak-anaknya. Kita orang bisa nuntut sama hakim untuk mengkisos ini orang, mengkisos atau memaafkan dengan bayaran. Namanya diah, kan lumayan, 100 ekor onta. 100 ekor onta, lumayan. Kita orang putuskan, sudah kita maafkan, bayar diahnya. Itu kita orang waris, itu haknya kita orang. Ya. Jadi saya ulang, warisan itu menurut syariat adalah hak yang bisa dibagi-bagi. Yathbutu li mustahiqin, yang ditetapkan kepada mustahik, orang yang berhak mendapatkan warisan itu. Ba'da mauti man lahu dzalik, setelah matinya orang yang punya harta itu. Ya. Li qarabatin bainahuma, karena ada hubungan kekerabatan antara mereka berdua. Wa nahwiha, dan lain-lain. Jadi begini, mana spidol? Jadi saya ulang, warisan itu kalau menurut bahasa adalah yang tetap atau berpindahnya dan perpindahan sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Itu menurut bahasa. Menurut syariat, warisan itu adalah hak yang bisa dibagi-bagi. Duit kan hak itu. Mobil, rumah, atau hak-hak yang lain itu seperti tadi, hak khiyar, hak jual beli, hak syuf'ah, dan lain-lain. Bisa dibagi. Yathbutu li mustahiqin, yang diberikan, ditetapkan kepada si mustahik, orang yang berhak menerima zakat, orang yang berhak menerima warisan itu, ba'da mauti man lahu dzalik, setelah matinya si pemilik harta. Jadi sebelum mati tidak boleh dibagi. Masih sakit orang tuanya, orang sudah bagi-bagi pohon kelapa. Tidak boleh, itu perampokan itu. Tidak boleh. Ini begini sudah kalau meninggalkan anak-anak hubbud dunia, anak-anak yang tidak dididik dengan takwa, tidak dididik dengan iman. Ente masih jangan kan ente mati, orang baku bagi harta. Ente masih hidup ini, orang sudah bakal lain, sudah baku pukul, bahkan ada yang baku bunuh. Waliyadu billah. Allahumma rzuqna auladan salih. Mudah-mudahan Allah kasih kita orang rezeki berupa anak-anak yang soleh, anak-anak yang kelak membanggakan, menyenangkan kita orang punya hati kelak di hari kemudian. Amin. Arkanul irth, rukun-rukun warisan. Ya. Rukun pilar. Jadi perwarisan itu ada 3 pilarnya. Tidak bisa kalau tidak akan ada itu warisan kecuali dengan tiga rukun ini tadi. Ya, arkanul irthi thalathatun. Rukun perwarisan itu ada 3. Yang pertama warithun. Ya, mau ditulis tidak? Tidak usah. Rukun warisan. Rukun perwarisan. Itu ada 3. 1 warithun, ahli waris. 2 apa 2? Mauruth. Yang kedua mauruth, pemilik harta. Ya. Pemilik harta atau mayit. Ya. Mayit. Mauruth itu mayit. Yang ketiga apa? Harta. Hakun mauruth, harta yang diwarisi, atau tulis saja harta.
Ini rukun warisan. Ada ahli waris, ada mayitnya. Kalau tidak ada mayitnya, bukan warisan. Ada orang mati dulu. Begitu juga ada ahli waris. Dan yang terakhir ada hartanya. Ada orang mati. Ya, dia meninggalkan ahli waris. Tapi tidak ada hartanya. Apa yang mau diwariskan? Jadi tiga ini harus. Jadi rukun itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan adanya dia. Tidak mungkin ada warisan itu kecuali ada tiga pilar ini, baru ada perwarisan. Kemudian asbabul irth, sebab-sebab perwarisan yang menyebabkan orang itu saling mewarisi satu sama lain apa? Ada tiga juga. Asbabul irthi thalathatun, sebab-sebab perwarisan itu ada tiga. Satu an-nasab, sebab nasab. Nasab itu usul, furu', ke atas, ke bawah, ke samping. Itu nasab. Saya hapus ya. Ini nasab. Jadi sebab-sebab warisan yang pertama itu nasab. Ini mayit. Usulnya ke atas, bapak, ab. Ke atas lagi apa? Jad, kakek. Kan gini. Usul ke atas, furu' ke bawah. Siapa ke furu'? Ibn, anak atau binit. Ya. Ini atau di sini. Ibn atau binit ibn. Ini usul. Ya. Ini nasab semua ini. Semuanya ini nasab. Ya, atau ke samping. Siapa? Saudara. Ya. Paman. Itu semuanya nasab. Jadi seseorang itu mendapatkan warisan sebab ada hubungan nasab. Bapak sama anak saling mewarisi. Kenapa? Hubungan nasab. Kalau bapak mati, anak dapat warisan bapaknya. Kalau anak yang mati, si bapak dapat warisan dari anaknya. Begitu juga kakek misalnya. Kalau anaknya meninggal dunia atau cucunya meninggal dunia, selagi tidak ada yang memahjubkan dia, tidak ada kakek dapat. Kenapa? Karena hubungan nasab. Begitu juga saudara. Ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan saudara dapat warisan. Kalau tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada ab, tidak ada ibn, maka dia ini dapat. Sebab apa? Sebab hubungan nasab. Ya. Bukan hubungan rahim. Beda nasab sama rahim. Rahim lebih umum dari nasab. Kalau rahim belum tentu nasab. Contoh begini, rahim belum tentu senasab. Kalau nasab sudah pasti ahli waris. Tapi rahim itu belum tentu ahli waris. Makanya ada bab dinamakan dzawil arham. Ini mayit. Dia punya anak ibn. Dia punya anak binit. Ini anak laki-laki. Ini anak perempuan. Anaknya anak laki-laki ini kalau dia ibn namanya ibnul ibni, ibn. Cucu dari anak laki-laki, waris. Dia punya anak ini perempuan, binit. Namanya binit ibn. Waris. Walaupun berapa ini? Misalnya ibn, mayit. Ini waris. Selagi tidak ada yang menghalangi dia, waris. Itu hubungan nasab. Walaupun binit juga begitu. Tapi ke atasnya ibn, binit, ibn, mayit. Binit ini ahli waris. Walaupun yang ke-100. Hanya saja tidak selamanya ahli waris itu dapat, bisa terhalangi sama orang yang memahjubkan.
Beda ini binit, ahli waris. Nasab dia binti siapa? Binti mayit. Misalnya di sini Abdullah. Ini Fatimah. Fatimah binti Abdul. Ini waris. Tapi anak-anaknya Fatimah ini mau dia laki-laki kah ibn atau dia perempuan binit. Ini ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Loh ini kan anaknya laki-laki. Iya. Namanya zawil arham. Ya, keluarga rahim. Ya, dari rahim ini. Ini kan saudara, sama ini saudara, satu rahim. Tapi bukan ahli waris. Nasabnya mereka ini kemana? Ke siapa? Ke bapaknya, ke suaminya ini. Siapa suaminya ini? Misalnya Hasan. Nah, mereka ini bin Hasan, bukan bin Abdul. Jelas? Hah? Mana? Yang binit? Ya, bin Abdullah. Mereka ini bin siapa? Bin Hasan. Ya, Hasan ini menantunya Abdullah. Jelas? Jadi asbabnya warisan, sebab orang itu saling mewarisi ada 3 sebab. Yang pertama karena ada hubungan nasab. Itu hubungan nasab, baik itu usul, furu', keturunan ke bawah, anak cucu terus ke bawah atau ke atas, wa in ala, bapak, kakek dan seterusnya ke sana. Begitu juga persaudaraan, perpamanan. Itu semua itu hubungan nasab itu. Jelas? Yang kedua an-nikah. Sebab perwarisan yang kedua adalah sebab pernikahan. Ya. Lewat warisan yang dari anak perempuan. Itu apakah karena nasab disandarkan ke bapaknya? Ini tadi mayit. Ini anak perempuan ini dapat warisan dari ini, tapi anak-anaknya ini bukan ahli waris. Iya, maksudnya itu anaknya kan tidak dapat harta warisan. Apakah karena dia itu bernasab kepada suami, maksudnya suami ibunya? Iya, nasabnya mereka ke bapaknya mereka. Berarti kalau itu sebabnya. Ibunya mereka meninggal, mereka dapat ibunya. Ya, kalau ini yang meninggal betul dia punya kakek, tapi bukan kakek ini. Berarti sebabnya karena dia ini nasabnya ke bapak. Karena dia ini bukan ahli waris. Dia ini maksudnya dzawil arham. Hitungannya mereka ini dzawil arham. Yang dinamakan nasab itu kalau laki-laki nanti di situ ada al-warithuna minal rijal 15, ada 15. Ibn, wa safal abjad, akh syaqiq, ahli ab, ahli ibn akh syaqiq, ibn ahli ab, am syaqiq, amli ab, ibn am syaqiq, ibn amli ab, zawj mu'ti. Ya, zawj bukan sebab ini. Dua ini zawj sama mu'ti ini bukan sebab nasab. Yang 13 ini sebab nasab. Perempuan ada 10 misalnya, al-warithatu minan nisa 10, binit ibn, terus ke bawah jadda min jihatil jadda min jadda, ukhtu syakika, ukhtu li'ab, ukhtu li'um. Ya, sudah berapa? 8 ini sebab nasab. Selain itu bukan apa? Bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Mereka itu termasuk dzawil arham. Jadi mereka ini sebabnya memang mereka bukan ahli waris. Dan memang nasabnya mereka bukan ke situ, ke orang tua bapaknya. Saya pikir berarti kalau seandainya dia ini anak zina, bisa. Ternyata anak zina itu dia hanya bisa mewarisi dari ibunya. Karena anak zina itu tidak punya bapak. Ada orang waliyahzubillah berzina, hamil, punya anak, yang bapak biologisnya ini meninggal dunia, hartanya banyak, dia tidak bisa datang. Karena bukan anaknya. Ya, beda kalau ibunya yang meninggal dunia. Jelas? Oke? Sebab yang kedua, sebab pewarisan yang kedua. Yang pertama tadi sebab
sebab nasab. Yang kedua sebab nikah. Wan nikah. Karena sebab pernikahan, maka seseorang itu saling mewarisi. Ustadz Dayat orang Parigi, Maitua orang Karawang. Ini to Kaili, ini to Sunda. Di mana hubungan nasabnya? Tidak ada. Ya, tidak ada hubungan nasab. Tapi sebab menikah, maka mereka berdua saling mewarisi. Kalau salah satu ada yang meninggal, salah satunya mewarisi yang lain. Ada orang Bugis kawin sama orang Afrika. Dia hijrah ke Afrika. Dia lihat perempuan paling zen di Afrika misalnya, fulana. Dia nikahi. Sebab menikah itu walaupun tidak ketemu ini. Misalnya dia wakilkan di Afrika ada Ustadullah kasih tahu, ada Harim di sini. Itu oke, ana mau nikah. Nikah diwakilkan di sana. Nikah sama orang Afrika walaupun dia di sini. Pokoknya intinya nikah. Baik nikah secara ini maupun secara sirri, yang penting rukunnya, aturannya jelas. Sebenarnya saling mewarisi, cuman hukum negara saja lagi. Kalau hukum negara nanti biasanya dipersulit. Tapi kalau secara syariat ya harus diam-diam nikah sirri. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar, tuh mati. Hartanya banyak, ini istrinya harus dapat. Harus dapat. Hukum negara mungkin bisa diakal-akali. Mana buktinya? Mana buku nikahnya? Tidak ada buku nikah. Tapi ingat, hukumnya Allah itu tetap berlaku di hari kemudian nanti baru. Ente tahan-tahan haknya orang itu istrinya kasih. Haknya berikan, tidak boleh tidak. Jangan. Makanya kalau menikah itu kasih tahu. Ustadullah, jangan diam-diam. Tetap ada orang dikasih tahu. Takutnya tiba-tiba kita mati, ya ternyata di sana ada anak. Tidak ada yang tahu, akhirnya ditolak semua. Tapi kalau ada saksi, oh iya, Ustadz Dayat bilang pernah dia curhat sama saya. Itu, ya apa-apa, yang penting minta maaf, jangan minta izin. Ala kulli hal. Ya, sebab menikah. Ini orang Kaili, ini orang Afrika, bukan cuma beda suku, beda negara. Kalau tadi nasab harus ada hubungan nasab, orang saling mewarisi. Ini karena sebab apa? Mereka bisa saling mewarisi karena hubungan pernikahan. Orang Kaili menikah sama orang Afrika. Begitu dia bilang, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar yang telah disebutkan tadi. Sah. Maka ini menjadi suami, ini menjadi istri. Kalau si istri meninggal, si suami mendapatkan warisan dari istrinya. Kalau si suami yang meninggal, maka si istri mendapatkan warisan dari suami. Masing-masing punya bagian. Ya, berapa bagiannya? Insya Allah nanti bakal pelan-pelan gitu. Ini masih pengantar semuanya. Dan yang terakhir al-wala. Sebab pernikahan yang ketiga itu al-wala. Al-wala itu memberi kebebasan kepada seorang budak. Ya, wala, membebaskan budak. Ada budak, Haris punya budak, namanya Ato. Ya, budak mahal. Jangan kamu pikir, apalagi kalau dia rajin, kuat angkat. Budak itu harganya bisa 10 juta. Kalau Ato mungkin 500.000. Iya tuh. Budak itu, perempuan itu bisa jadi budak juga. Anak raja, perang ini, Muslim sama kafir misalnya, perang. Kita tawan, yang kita orang tawan ini anaknya raja Eropa. Jelek tidak? Jelek atau cantik? Cantik lah. Putri raja, putri bangsawan saja gagah, apalagi putri raja. Ditangkap dia ini, jadi budak, jadi jariah. Nanti tergantung imam, pemimpin mau dijadikan budak, itu harganya bisa berapa? Bisa miliar, 5 miliar. Kalau ini putri raja Zen ini mau dijadikan budak, saya bayarlah 5 miliar. Mahal. Jadi tidak selamanya budak itu murah. Ada budak misalnya, atau budaknya Haris, saya beli
Saya beli. Berapa Riz? Sudah Habib bayar 100 juta saja. Saya tawar 10.000. Maksudnya 10 juta. Dan jual 10.000 rupiah. 10 juta. Haris bilang, sudah ambil Habib. Ana suka dan dia. Sudah. Ana bayar 10 juta. Habis itu ana bebaskan. Atau ngana bebas. A'ta'tuka. Saya bebaskan engkau. Atau ini rajin bekerja. Dia mulai jual pisang goreng apa semua. Dulu waktu dia masih budak, dia menghasilkan apa saja, semua yang ada sama, bahkan dirinya milik siapa? Milik tuannya. Jadi sayyid budak itu tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya itu milik tuannya. Budak itu tidak punya apa-apa. Baju yang ada di badannya semuanya milik tuannya. Ketika saya beli dia jadi milik saya. Bajunya punya saya, semuanya. Apa yang ada sama dia itu punya saya. Dia jualan, dapat uang 10 juta. Milik siapa itu? Milik saya. Walaupun dia yang bekerja, dia yang semuanya. Bukan diupah dia. Enggak, saya hanya wajib dikasih makan. Ternyata saya bebaskan dia. Ini orang rajin. Bekerja. Saking rajinnya dia ini jadi orang paling kaya. Dia punya tanah itu dari Parigi sampai Ampana. Dia punya semua. Dia punya rumah di Parigi ada, di Ampana ada, di Luhuk ada, di Palu ada, di Jakarta ada. Mobilnya banyak, tapi jomblo. Hidup sebatang kara. Tidak punya istri, tidak punya orang tua, tidak punya saudara, tidak punya anak. Pokoknya jomblo sebatang kara. Meninggal dunia. Kemana hartanya itu? Diberikan kepada siapa hartanya? Mu'tik, orang yang membebaskan. Saya yang dapat warisan. Ini atau meninggal dunia. Ada istrinya tidak? Ya ada, jomblo dia ini. Pokoknya dari dulu jomblo terus. Ya, ada orang tuanya tidak ada, saudaranya ashabul furud tidak ada, ashabul ta'sib tidak ada. Dia ini dulu budak. Oh budak, siapa yang membebaskan? Habib, dicari. Habib ini meninggal, ini dia punya harta semua. Semuanya saya yang dapat. Sebab kasih nikmat itu tadi membebaskan budak. Jadi sebab-sebab orang itu saling mewarisi itu ada 3 sebab. Yang pertama sebab hubungan nasab, yang kedua sebab hubungan pernikahan, sebab yang ketiga pembebasan budak. Membebaskan budak itu menjadi sebab seseorang itu saling, budak yang saya bebaskan itu akan saya akan mewarisi hartanya ketika kalau ada ashabul furud, dia punya ahli waris ya ahli warisnya. Kalau dia menikah, dia punya istri, dia punya anak ya hartanya diberikan kepada dia punya ahli waris. Ini tidak ada ahli waris, jomblo sebatang kara, maka warisannya, peninggalannya diberikan kepada orang yang pernah membebaskannya. Jelas itu. Syurutul irth, syarat-syarat perwarisan. Syarat perwarisan juga ada 3. Yang pertama tahaqququ hayatil waris. Jelas, nyata bahwa si ahli waris itu masih hidup ba'da mautil muwarris. Ba'da mautil mauruth. Setelah matinya pemilik harta. Jadi syarat pertama itu tahaqquq hayatil waris ba'da mautil mauruth. Ini Abdullah ini Hasan. Mereka ini ada hubungan kerabat. Ada hubungan kerabat. Apa bapak dan anak. Syaratnya orang itu mewarisi tahaqquq hayatil waris ba'da mautil mauruth. Misalnya pemilik harta 1 M. Siapa pemilik? Abdullah. Ya, syaratnya misalnya Abdullah ini meninggal. Abdullah meninggal. Mata Abdullah. Berarti ahli warisnya ini siapa? Hasan. Syaratnya Hasan ini meninggal dunia, dia harus tahaqquq hayatuh. Dia harus jelas nyata bahwa waktu ini meninggal dunia dia hidup. Kalau ini meninggal dunia, dia ini tidak jelas hidup atau enggak, mauquf. Hasan ini berangkat hijrah. Ini misalnya Abdullah punya anak Hasan, siapa lagi? Husain. Ya, Husain.
Siapa lagi? Hamid. Ini Hasan hijrah, tidak ditahu kemana. Ya, ketika Abdullah meninggal, harta 1 M ini kemana? Ya, langsung semua dikasih 1 M ini itu 2. Nggak, dikira-kira dulu 3, hanya saja bagiannya nanti mauquf, tidak boleh dibagi semua. Sampai dia ini ditahu, wow ini mati atau tidak. Jadi tidak boleh langsung dikasih. Ya, jadi syaratnya seseorang itu mendapatkan warisan tahakkuk hayatil warith. Si ahli waris ini jelas hidupnya setelah matinya al-mauruth, orang yang memiliki harta yang mewarisi itu tadi. Ya, atau misalnya begini, ada 2 orang menyangkut dengan bab munasakhat. Abdullah sama Hasan. Abdullah tadi ini sama Hasan. Ini bapak, ini anak. Mereka ini naik mobil, naik bus sama-sama. Tiba-tiba kecelakaan dunia. Kecelakaan. Tabrakan itu mobil. Meninggal. Ya, ini kan saling mewarisi ini. Kalau ini yang meninggal berarti Hasan ahli waris. Kalau Hasan yang meninggal, siapa yang ahli waris? Abdullah sebagai bapak. Jadi harus ditahu siapa yang duluan meninggal. Kalau misalnya Abdullah duluan, sekarang kan enak itu. Kita bisa tahu ini kecelakaan, tabrakan, bang, 1 mobil misalnya meninggal semua. Di bus ini meninggal semua. Oh, ada bapak sama anak Abdullah. Dokter kan sekarang sudah tahu, oh ini meninggalnya 3 jam yang lalu. Ini meninggalnya barusan. Berarti siapa yang duluan meninggal? Abdullah duluan meninggal. Berarti siapa ahli waris? Hasan ahli waris sebenarnya. Ya, walaupun dia mati juga meninggal dunia, kan namanya munasakhat. Dia ini punya istri. Istrinya dapat. Dari siapa? Dari bagiannya Hasan, bukan dari bagiannya Abdullah. Kalau misalnya Abdullah ini tadi punya harta 1 M, ya, istrinya ada 1 misalnya ada istrinya, berarti dia meninggalkan istri sama 1 orang anak. 1 M itu 1/8-nya berapa? 1/8-nya kasih sama istri, sisanya dikasih sama Hasan dulu. Ya, baru dibikin lagi Hasan meninggalkan istri, anak sama ibu. Ibunya dapat berapa, istrinya dapat berapa, anaknya. Itu munasakhat namanya. Ya, jadi harus jelas. Kalau misalnya tidak jelas hidupnya ahli waris dan patokannya setelah matinya mauruth. Mati dulu mauruth. Setelah mati mauruth, ini si ahli waris hidup tidak? Kalau dia hidup dapat. Kalau dia tidak hidup, tidak dapat. Paham? Abdullah punya anak Hasan, Husain, Hamid. Ketika Abdullah ini meninggal, ini Hasan ini sudah meninggal. Dapat enggak dia? Tidak dapat. Kenapa? Karena sudah meninggal. Ada anaknya Hasan. Dapat tidak? Cucu, dapat tidak? Hah? Kenapa tidak dapat? Hah? Tidak, karena ada ini Husain sama Hamid, anaknya si Mayit. Kalau tidak ada ini sama ini, ya cucu dapat. Ini bapaknya sudah meninggal. Berarti si ini misalnya siapa namanya, Bacok. Kehabisan nama gitu orang, Bacok. Bacok ini cucunya Abdullah. Abdullah ini Hasan sudah tidak ada anaknya, Husain, Hamid sudah tidak ada. Ketika Abdullah meninggal, kemana hartanya? Cucunya si Bacok. Tapi kalau ada anak, maka cucu terhalangi. Ada yang bertanya, wah itu tidak adil, kenapa cucu tidak dapat? Terhalangi sama, di mana keadilan Allah? Ada begitu di Palu kemarin. Di mana keadilan Allah? Ini kan cucunya, kasihan, masih kecil. Ini kan orang ini dewasa semua. Dia bilang, saya pernah tanya sama Habib Segaf. Habib Segaf bilang juga itu cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki. Saya bilang, ngana pe bodoh-bodoh. Habib Segaf bilang tidak, ngana mau paksa kita bilang iyo dapat. Habib Segaf bilang tidak. Saya harus bilang dapat. Di mana keadilan Allah? Dia bilang. Ngana pikir ngana lebih adil dari Allah.
Kita ini biongo, bodoh. Kita orang punya ilmu itu terbatas. Ilmunya Allah lu, wah, tidak boleh kita orang batas. Mau lihat kehadiran Allah? Saya kasih contoh. Ini fakir, Abdullah ini kere. Ini fakir semua. Hasan ini merantau ke Jakarta. Sampai Hasan yang punya 1 M. Ini tidak ada punya. Ente mau lihat keadilan Allah. Ini kan meninggal duluan ini. Ini dapat tidak? Saya saudaranya Hasan, Husain bilang. Saya saudaranya Hasan. Hamid juga bilang, saya ini saudaranya Hasan. Datang bacok, saya DP anak. Saudara tidak dapat. 1 miliar. Ini cuma dapat 1/6 Abdullah ini. 1/6-nya 1 miliar berapa? Sisanya kemana? Dari 1 miliar kebacok semua. Jadi jangan kau pikir ini yang kaya, belum mati ini. Abdullah yang dapat warisan siapa? Husain dan Hamid. Bacok bilang, saya cucunya. Apa kata dua ini? Saya anaknya. Itu keadilan Allah. Jangan kita orang pikir ini yang kaya. Tidak boleh ini dikasih. Walaupun ini kecil, walaupun ini misalnya belum, bisa jadi yang kaya itu bapaknya yang telah meninggal dulu. Jadi tidak boleh kita orang batasi ilmunya Allah itu dengan kita orang punya ilmu. Jelas? Ala kulli hal. Jadi syaratnya perwarisan itu ada 3. 1, nyata, jelas bahwa si ahli waris setelah matinya maurud dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal maka tidak dapat. Beda kalau misalnya ketika maurud meninggal dia hidup, hanya saja harta belum dibagi. Kemudian sewaktu-waktu berjalan waktu berikutnya baru dia meninggal. Ya, kayak tadi itu munasakhot. Ada orang, ya, si Abdullah punya anak 7 meninggalkan harta 7 miliar. Tidak ada istri misalnya. Berarti setiap anak berdapat berapa? 1 miliar, tapi belum dibagi duit ini 7 miliar ini. Meninggal Abdullah, meninggalkan anak 7. Harusnya kan 1 miliar 1 orang, tapi uang masih disimpan misalnya sama anak pertama. Tiba-tiba anak kedua meninggal dunia. Nah, itu anak yang kedua ini dapat. Loh, ini kan dia sudah meninggal setelah, iya, tapi waktu ini meninggal, bapaknya meninggal, si Abdullah yang anak kedua ini masih hidup, maka dia harus dapat. Beda waktu Abdullah ini meninggal, dia sudah mati, maka dia tidak dapat. Karena syaratnya itu tadi, syarat pertama daripada perwarisan itu ahli waris harus hidup ketika si maurud meninggal. Ketika si maurud meninggal. Beda kalau maurud meninggal maurud ini dia masih hidup. Munasakhot nanti itu. Munasakhot. Kalau dia meninggal, anak kedua meninggal juga tidak meninggalkan siapa-siapa, ya gampang. 1 miliar bagiannya dia dikembalikan sama saudara-saudaranya. Tapi yang repot itu kalau dia meninggalkan ahli waris, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan anak. Nah, itu repot itu. Istri punya hak, anak-anaknya punya hak, saudara-saudaranya juga punya hak. Kalau anaknya itu misalnya bukan laki-laki, kalau anaknya laki-laki ya sudah terhapus saudara-saudara tadi. Jelas itu ya. Jadi sebab syarat perwarisan yang pertama, jelas nyata bahwa ahli waris itu hidup ketika si pemilik harta meninggal. Yang kedua, tahakkuk mautun maurus. Harus jelas juga nyata bahwa si pemilik harta itu mati. Jangan belum mati sudah dibagi. Itu bukan warisan, perampokan namanya. Kan banyak begitu. Bapaknya masih di rumah sakit, masih dorong sudah, tanah ini saya punya, ini pohon kelapa. Anak uang aja. Bukan dorang jaga, dorang punya orang tua, cuma dorang sibuk dengan orang bilang warisan. Itu bukan warisan, itu perampokan. Itu warisan itu mati dulu, sudah mati, dan juga kamu kasih mati nanti. Kalau kamu kasih mati tidak dapat warisan itu. Nah, ini nanti ada mawani oleh. Jelas itu. Yang ketiga, wal ilmu bijihatil irth. Ya, ilmu bijihatil irth.
punya mengetahui arahnya itu warisan, memiliki ilmu tentang aturan perwarisan itu syaratnya. Jadi syaratnya perwarisan itu 3. Kalau orang mau dapat warisan, 1, ahli warisnya harus hidup setelah maurus itu meninggal. Yang kedua, harus mati dulu maurus. Yang ketiga, dengan ilmu, punya ilmu bijihatil ilm. Tidak boleh main asal bagi. Ada orang meninggal dunia, sudah bagi rata saja, tidak boleh, haram itu. Kita orang ikhlas Habib, hatta ente ikhlas. Kita orang ridho, bagi rata. Kemarin saya sudah bahas kan? Setiap apa? Bahas ulang lagi. Pelan-pelan. Hatta ikhlas, hatta ridho. Ya. Ada orang mati, hartanya 800 M. Ya, 800 M. Siapa yang mati? Ini Abdullah tadi, mayit misalnya namanya siapa? Muhammad. Ya, dia meninggalkan istri. Istrinya berapa? 1. Istri. Kemudian dia meninggalkan anak laki-laki. Anak tulis bahasa Indonesia saja, anak laki-laki. Dan dia meninggalkan saudara ada 6. Saudara ada 6. 6 saudara begini, 6 saudara. 800 miliar, banyak itu, banyak. Bagi rata. Jangan dibagi rata, tidak apa-apa. Kita orang ikhlas. Walaupun ini anak bilang ikhlas, ridho, bagi rata. Berarti satu orang berapa? Berapa ahli waris ini? 6 tambah 2, 8. Berarti setiap orang dapat 100 miliar. Ini 100 M. Ini 100 M. Ini masing-masingnya ya. Setiap orangnya 100 M. Adil. Kelihatannya adil, tapi di situ ada kezaliman yang terselubung. Harusnya ketika ada orang meninggal dunia, meninggalkan istri ini bagiannya 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Anak laki-laki berapa bagiannya? Sisa. Saudara-saudara berapa bagiannya? Mahjub, terhalangi sama anak laki-laki. Berarti berapa? 800 M. Keluar 1/8 berapa? 100 M, betul, 100 M. Sisanya berapa? Harusnya 700 miliar. Sudah dibahagi semua 100 miliar ke sana. Kira-kira masih mau ikhlas dia ini setelah dia tahu? Aduh, nakuang aja manggi-manggiku, dia bilang. Dia pokoknya habis. Ini dia punya om ini. Om, saudara-saudara papanya habis ini. Pokoknya kebun binatang semua di sini. Kurang ajar. Om kurang ajar, om jahannam, om ini, om. Dia maki semua ini. Padahal dia tadi teriak ikhlas, ridho, karena mau cepat-cepat dapat doi. Bagi saja. Itu tidak boleh. Jadi main asal bagi rata sebelum mengetahui bagian itu haram, sekalipun ikhlas. Beda kalau setelah mengetahui. Harta 800 miliar, istri 100 miliar, sisa 700 miliar. Berarti ini tidak dapat. Dia ngomong ini sudah. Atau misalnya ini, bagilah juga kita orang saudara-saudaranya papam. Okeylah, kita orang bagi rata saja. Setiap orang 100 M. Halal. Itu bagi rata yang halal. Tahu dulu bagiannya. Artinya dia ini berjiwa besar. Dia tahu bagian saya kan 700 juta. Saya punya om, mangge-manggeku, saudara-saudara yang saya punya papa. Sudah kasihlah setiap orang 100 juta. Ikhlas. Saya ikhlas. Itu baru ikhlas, gentleman. Kalau tadi bukan ikhlas, biongo. Kajuru-juru karena mau cepat, begitu pulang dia ketemu Ustaz Ula bilang, dapat berapa kan? 100 miliar. Nganape papa berapa hartanya? 800 M. Terus nganape sampai om juga dapat semua, salah kita orang bagi rata. Aduh, harusnya kau itu dapat 700 miliar. Mulai dia pikir, waduh, masalah ini. Makanya saya kasih contoh itu jangan yang sedikit-sedikit berjuta-juta M, ini tambah lagi ratusan M. Dia pikir tekor berarti bagiannya 700 cuma dapat 100. Berarti tekor 600 miliar. 600 miliar itu hama. Mau bikin apa itu?
Jelas itu ya? Harus dengan ilmu. Kita orang menghukumi sesuatu itu harus dengan ilmu. Tidak boleh tanpa ilmu. Jangan main asal. Kadang artinya bertanya sama ulama, bertanya. Sekarang ini kan ada di kantor KUA, ada ya kan. Cuman hukum itu lagi dia punya ala kulli hal hampir sama kurang lebih. Cuman itu biasanya di itu ada namanya kontemporer. Saya lalu yang begitu itu sudah cucu. Akhirnya orang kasih dapat cucu itu. Karena fikih kontemporer. Saya bilang kontemporer ini bagaimana? Kontemporer ini kan caplok sana caplok sini tidak jelas. Kalau ini kan jelas, ini Syafi'i. Sesuatu itu harusnya. Kalau kita orang agama ini bukan soal selera. Agama ini, ini selera sama saya. Ayo, ini tidak selera, saya tidak mau pakai. Siapa ngana? Kalau kita tidak selera, kita orang tidak. Saya tidak cari kol, belajar. Makanya itu pentingnya belajar. Cari kol, bukan asal-asal aja. Kalau semua orang mau selera, waduh, enak betul orang. Ya, kacau ini agama ini kalau cuma sesuai selera. Ini sesuai selera saya, ini tidak sesuai selera saya tidak mau. Jangan, tidak boleh begitu. Memahami agama ini harus mengikuti pemahamannya ulama. Ini kan ulama ini. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tidak boleh gitu orang. Baik, terakhir ya, mawani'ul irth. Mawani'ul irth, larangan-larangan perwarisan. Mawani, apa itu mawani? Mawani itu jamak mani. Ya, jamak mani. Artinya mana dia? Mana dia? Ta'liq nomor 4. Mawani jamak mani. Ha'il, penghalang yang menghalangi seseorang dari warisan. Ada 3 perkara ini mencegah seseorang daripada mendapatkan warisan. Yang pertama apa? Al-qatlu, membunuh. Karena mau cepat-cepat papanya sakit, pohon kelapa banyak, rui banyak, pohon cengkeh banyak, mobil banyak, rumah banyak. Dia ini narkoba, utang juga banyak dia ini. Papanya masih sakit, supaya cepat dapat doi, dia bunuh papanya. Dia cabut dia punya oksigen atau dia apa, membunuh itu. Ini orang terhalangi, tercegah dari mendapatkan warisan. Tidak boleh dapat warisan. Jadi jangan pikir, makanya harus hati-hati. Bahkan yang dikatakan al-qatlu di sini, walau kana al-qatlu bihaqqin ka muqtasin wa imamin wa qadin. Walaupun pembunuhan itu secara hak. Kalau tadi itu kan salah. Membunuh supaya orang tuanya dia cabut oksigennya supaya cepat mati, supaya dia itu kan haram, pembunuhan yang haram, tidak dapat warisannya. Bahkan walaupun pembunuhan itu secara hak, seperti apa? Muqtas, al-gojo, Ami Haris, al-gojo, tukang pancung pak. Artinya ini kalau hukum Islam. Ya, qadhi begitu juga. Qadhi, saya qadhinya. Ini misalnya bapak saya misalnya membunuh, saya putuskan. Saya selaku qadhi. Beda mufti. Kalau mufti itu ulama, MUI ditanya, hukumnya membunuh apa? Hukumnya membunuh, dibunuh juga. Akhirnya bapak saya dibunuh. Saya dapat warisan. Kenapa? Karena saya mufti. Mufti itu ucapannya tidak harus diikuti. Dia hanya mengeluarkan hukum. Beda qadhi. Qadhi itu hakim. Bapaknya yang mencuri. Dia ini qadhi, hakim. Saya jatuhkan, putuskan bahwa dia hukum pancung. Dibunuh dia. Pembunuhannya halal atau dosa? Hak. Benar. Hukum itu. Syariat seperti itu. Dibunuh dia. Saya dapat warisan? Tidak. Tidak dapat warisan. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini membunuh adalah man lahu dakhala fil qatl walau biwajhin. Siapa saja yang masuk dalam man lahu dakhala fil qatl. Artinya apa saja yang masuk dalam ranah pembunuhan itu tadi, yang menyebabkan kematian. Saya punya keputusan itu menyebabkan dia mati. Maka ini bapak saya qadhi, saya dapat warisan, tidak dapat warisan. Atau algojonya, Haris tukang potong, kebetulan bapaknya. Saya bilang jatuhi hukuman mati, yang potong anaknya algojo. Dia potong. Pembunuhan hak. Tidak dosa dia. Walaupun ini anak bunuh bapaknya, tidak dosa. Karena memang hak. Terus dapat warisan, tidak dapat warisan.
Artinya syariat itu yang dimaksud apa? Man lahu dakhala fil ghad walau biwajhin, walaupun yang ringan saja, masalah sepele saja, apa saja yang masuk dalam kategori pembunuhan, itu semua masuk. Makan pisang, Haris makan pisang, dia buang kulitnya sembarangan, lewat bapaknya, dia injak kulit pisang, jatuh, tatoki, pang, mati, tercegah dari mendapatkan warisan. Artinya syariat itu tidak main-main ente, yang begini supaya dijaga. Jangan ada niat-niat mau mencelakai. Jaga orang tua itu tidak. Ya, betul. Masuk dalam kategori pembunuhan, menyebabkan kematian, dia siapkan alat, dia tidak. Ya, kalaupun dia mendukung, artinya selama dia tidak terlibat secara langsung, ya kan? Itu saja kulit pisang saja tadi. Itu dia tidak sengaja itu. Dia cuma buang, menyebabkan kematian, jadi tercegah. Kalau cuma hati artinya perkara dosa-dosa, tapi tidak sampai tidak berlaku hukum itu kalau cuma hanya sekedar kalau beda dia sudah terlibat menyuruh atau apa, membiayai, memfasilitasi. Kalau cuma dalam hati saya biar dia, itu kan artinya dosa, mengharapkan bukan ini sih, artinya gimana ya? Ya masih dapat dia kan tidak terlibat secara langsung. Apa itu? Hadir apa? Oh, maaf, bagaimana? Secara material tidak, tapi yang hatinya saja yang tahu. Hatinya yang mendukung saja. Bahwa tempat mati sampai tempat kebahagiaan. Tidak sampai Ya, ada istisnayat. Makanya di sini dikatakan. Jadi ya, dibilang di sini pembunuhan di sini yang dimaksud pembunuhan ini walau kana al-qatlu bihaqqin, walaupun pembunuhan itu secara hak, secara benar, seperti apa muqtas al-gojo, imam, pemimpin, kalau jatuhkan hukuman itu kan wajib berlaku hukum itu. Qadhi, hakim, jaksa kayak tadi memutuskan harus. Ya, karena yang dimaksud qatil membunuh di sini adalah siapa saja yang masuk dalam ini pembunuhan itu tadi. Ya, ranah pembunuhan walaupun dengan sesuatu yang ini. Tapi tidak termasuk mufti kayak tadi, mufti itu tidak termasuk. Ya. Ada mufti yang menyebabkan misalnya dia berfatwa sehingga hakim memutuskan hukum pancung. Bapaknya si mufti tetap dapat. Kenapa? Karena mufti itu dia hanya mengeluarkan fatwa, tidak sampai dia punya keputusan itu tetap berlaku di tangan hakim, putus di tangannya hakim. Saya bilang hukumnya membunuh ya dibunuh. Hakim bilang sudahlah kasih, ya kan boleh. Jadi kalaupun misalnya hakim bilang bunuh karena saya punya fatwa, saya tetap dapat. Karena keputusan tetap di tangan hakim. Begitu juga orang yang membunuh sebab ain ini sakit mata, ain. Biasanya kalau lihat gantengnya meninggal, bagusnya hancur, bagusnya kau punya baju robek, itu ain, penyakit ain. Ada orang begitu dia puji orang, dia lihat sebab ain mati orang ini. Kebetulan anaknya atau bapaknya, dia tetap mewarisi, tidak termasuk dalam kategori pembunuhan itu tadi. Begitu juga hal, orang punya hal, dia bilang mati, dia tetap dapat warisan. Anaknya misalnya bilang begitu sama bapaknya karena hal. Ya, begitu juga orang yang istrinya hamil, kemudian melahirkan, meninggal, anaknya dapat warisan, tetap dapat warisan. Loh, karena sebab dia ini mati, ya beda, ini melahirkan tetap. Ya, jadi semua yang masuk dalam ranah pembunuhan itu terhalangi dari warisan kecuali itu tadi istisnayat mufti, apalagi orang yang punya ain itu tadi, atau hal, atau orang yang mati melahirkan, atau seorang suami dia kasih hamil istrinya hamil melahirkan meninggal, dia tetap dapat. Lu dia yang kasih hamil, dia tetap ya beda dia punya. Bahkan di sini dikatakan membunuh itu
Itu di setiap madhab itu kalau madhab kita ya, madhab kita setiap yang masuk dalam ranah pembunuhan itu tercegah dari mendapatkan warisan. Kalau di madhab lain kita lihat bagaimana. Kalau madhabnya Imam Hanafi, kullu qatlin aujabal kafara manal hil. Setiap pembunuhan itu wajib membayar kafar, denda, dan terhalangi dari warisan. Itu madhabnya Imam Abi Hanifah. Kalau madhabnya Imam Malik itu orang yang membunuh secara sengaja itu tidak mendapat mewarisi. Ya, artinya kalau yang khata itu dia dapat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kullu qatlin aujaba qisasan, au diyah, au kafara. Yamna'ul irth wa ma la fala. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal bilang setiap pembunuhan itu wajib diqisas atau dia kalau dimaafkan bayar dia ya, atau kafara, dan itu menghalangi warisan setiap pembunuhan. Dan begitu juga mazhab kita, mazhab Syafi'i, pembunuhan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pembunuhan ini kan ada 3. Ada namanya amat mahd, pembunuhan yang memang sengaja. Bagaimana amat mahad itu? Sekiranya seseorang itu bermaksud untuk melakukan tindak pidana dengan fi'il pekerjaan, dengan apa lagi? Dengan sesuatu yang bisa membunuh, baik dengan benda tumpul atau benda balok-balok. Saya pukul Haris, memang niat mau membunuh, baik pakai balok-balok atau pakai golok, saya potong. Itu namanya amat mahad, pembunuhan secara sengaja. Ada maksud memang. Ada yang kedua namanya amat khata. Ada unsur kesengajaan tapi ada kesalahan di situ. Bagaimana itu? Sekiranya dia bermaksud melakukan tindak kejahatan. Dia punya Dia punya niat ada, ya. Orangnya ada. Tapi dengan sesuatu yang tidak sampai membunuh. Biasanya tidak sampai membunuh. Seperti apa? Dengan tongkat. Ada rotan. Saya maksud pukul dia, tapi bukan untuk membunuh. Saya pukul pakai rotan, bang mati. Itu namanya amat khata. Ya, yang diqisas itu kan yang sengaja. Kalau yang tidak sengaja itu nanti ada tafsilnya semua. Ada yang khata. Ya, khata itu sekiranya dia melempar anak panah, bapana, tapi yang dia maksud itu ternyata begitu dia berpanah, lari Ustaz Mullah dari sana, tak kena di leher, mati. Itu khata namanya, pembunuhan secara khata. Ya. Kenapa? Perlu nyasar. Dan itu masing-masing itu ada hukumnya. Yang mana yang diqisas, ya, kalaupun misalnya dimaafkan wajib dia. Kalau dia begini pembunuhannya secara sengaja, diahnya itu mughalladhah. Mughalladhah itu dengan 100 ekor onta. 30 apa dia itu? 30 onta yang apa? Haqqah, 30 yang jada'ah, 40 yang hamil. Mahal itu, pokoknya bermiliar-miliar lah. Jadi nyawanya muslim itu mahal. Bahkan setiap anggota tubuhnya kita itu ada nilainya. Satu jari ini 5 ekor onta, 2 jari, jadi 1 gigi 5 ekor onta. Pukul orang jatuh giginya, harusnya kita orang bayar 5 ekor onta. Jadi kalau kita orang tahu itu had, kita orang tidak sembarangan mau menghilangkan nyawanya orang. Jangankan mau menghilangkan nyawanya orang, pukul saja takut. Pukul tiba-tiba mati, padahal tidak maksud mau membunuh. Itu namanya khata amat. Maksud ada memukul, tapi tidak sampai niat membunuh, ternyata mati. Ada semua ada hukum. Ala kulli hal, mawani'ul irth. Perkara-perkara yang mencegah seseorang daripada mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama itu adalah al-qatlu, pembunuhan. Yang kedua ar-riq, perbudakan. Perbudakan juga menghalangi orang dari mendapatkan warisan. Saya punya budak atau tadi, ya, saya punya anak, bukan budak, saya punya anak atau, tapi atau ini budak. Ketika saya meninggal dunia dia waris tidak? Tidak waris. Kenapa? Kalau dia waris, ke siapa hartanya? Ke sayyid
ke sayyidnya, atau ini anak saya. Tapi dia budaknya Haris. Ketika saya meninggal dunia, harta 1 triliun. Yang dapat saudara-saudaranya atau yang lain, atau tidak dapat. Kenapa? Karena dia ada sayyidnya. Kalau dia dapat, enak betul sayyidnya yang dapat ini. Karena budak itu tidak memiliki, maka dia tidak mewarisi. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga ikhtilafuddin, perbedaan agama. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, fala yarithul muslimul kafiri walal kafiru al muslimah. Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Al-warithuna minar rijal wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Nah, besok baru pertemuan berikutnya baru ini kita sudah membahas tentang ahli waris. Itu kan kemarin cuma pengantar. Tapi perlu ditahu itu tadi. Ala kulli hal. Sampai sini ada pertanyaan? Ahli waris kemarin itu misalkan dia punya yang ahli waris itu ada 6. Mana mic-nya? Ahli waris itu 6. Ahli waris? Yang ahli waris 6. Tapi diwasiatkan sama dorang ini misalkan kebun kan harusnya kan sepertiga. mereka tidak lebih sepertiga. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti sepertiga itu untuk 6 orang. Atau per 1 orang. Maksudnya bagaimana? Kan ahli bapak yang bukan ahli waris itu kan ada wasiat. Ahli Itu waris ada wasiat? tidak, yang bukan. Ya, bukan ahli waris. Ya, binit wasiat kepada seseorang. Binit punya anak. Kan tadi kan binit punya anak. Abdullah punya anak perempuan. Oh, iya, saya paham. Jadi mayit ini dia wasiat untuk apa? Cucunya. Tapi cucu bukan yang waris. Ini waris. Nah, anak-anaknya Fatimah itu tadi. Fatimah kan sudah, misalnya saya punya anak Fatimah. Ya, anak-anaknya Fatimah ini kan bukan ahli waris, Ya. Ketika saya meninggal dunia, sebelum saya meninggal saya wasiat. Sepertiga nanti untuk anak-anaknya Fatimah. Sepertiga itu semua atau sepertiga? Tidak, sepertiga semuanya. Sepertiga. Cemnya. Sama itu Bib, yang terakhir, perbedaan agama. Dia muslim awalnya. Muslim. Ketika setengah jam kemudian dia menikah murtad. Tidak dapat berarti. Ketika anaknya meninggal, anaknya kaya. Iya. Setengah jam kemudian sebelum dia meninggal murtad. Tidak dapat. Jangankan andai dia muslim, ya ketika dia sudah dapat warisan kaya, ketika dia murtad harusnya hartanya itu ditahan. Seperti harusnya begitu kalau hukum Islam itu berlaku. Kalau dia murtad, dia tidak. Ada lagi? Dari kita tutup. Insyaallah pertemuan berikut baru sudah mulai kita bahas sudah tentang ahli waris, ahli waris dari kelompok laki-laki siapa semua, ahli waris dari kelompok perempuan siapa semua, pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris itu ada berapa? Ada 3 ahli waris. Ada yang mewarisi farad, ada yang mewarisi asfarat. Itu bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Ada 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/6. Itu orang-orang tertentu dapat. Ada orang yang dapat asobar. Jadi ahli waris itu ada 3. Ada orang cuma dapat farad saja. Bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Ada yang dapat sisa saja asobar. Ada yang dapat bisa kedua-duanya. Itu. Insyaallah betul. Kalau sudah masuk, sudah seru-seru, sudah nanti. Insyaallah. Belajar Quran itu seru. Jadi jangan anggap mudah, memang tidak susah. Cuma penjelasan saya saja barangkali menjawab kemana-mana ya. Susah. Bib, kalau yang tadi Bib, yang jelaskan tentang orang yang sebatang karang status. Iya. Statusnya kan sebelumnya tadi Habib jelaskan dia masih berstatus sebagai bekas budak. Bagaimana kalau statusnya itu seperti manusia biasa, normal, merdeka. Kemudian dia meninggalkan harta yang begitu banyak, dengan kondisi sebatang kara. Itu hartanya kemana, Bib?
Jadi dicari ya semua dia punya ahli waris. Ahli waris itu kan dia punya anak tidak ada, cucunya tidak ada, anaknya tidak ada, cucu nggak, bapaknya juga tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada, anak saudaranya kan begitu. Terus bawa bapaknya, pamannya, saudara bapaknya. Kalau tidak ada lagi anak saudara, anaknya bapaknya, anaknya apa saudara bapaknya, saya paman berarti sepupu. So tidak ada semua itu kezawilan. Anak angkat tidak. Anak angkat bukan ahli waris. Kecuali kalau yang diangkat anak adalah ahli waris, seperti ponakan, anak saudaranya. Nah itu bisa dapat. So tidak lagi siapa-siapa. Kecuali ponakannya kan bukan karena anak angkat tidak dapat, karena ponakan. Anaknya saudara itu ahli waris. Kalau semua itu tidak ada, ketawil arham. Ketawil arham itu tante. Tante itu ahli arham. Kalau saudara perempuan ahli waris, saudaranya bapak laki-laki ahli waris, saudaranya bapak yang perempuan bukan ahli waris tapi tawil arham. Sama juga tadi itu anak dari anak-anak perempuan itu tawil arham ke situ. Kalau memang tidak ada juga tawil arham ya baru ke baitul mal. Baitul mal kalau misalnya ada baitul mal di situ. Karena harta saudara ini kan seiman itu ada juga yang kita salurkan kepada maslahat umat muslimin. Itu punya hak. Dan sekarang kan tidak ada baitul mal. Basnas itu kan baitul mal. Nah, bukan baitul mal. Baitul mal itu bukan begitu. Badan zakat ambil zakat. Ala kulli hal. Jelas itu? Ada lagi? Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana fa'ana bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una Rabbi faqina faqiha lana wa qalabati lana fi dinina ma'alam bikra dhakar Rabbi wafiqna fi kulli ma tardadi khulafi'an karamat warzuqna kulla halalan da'iman wa khilafir ulama na'udna bi'ithina wa kulli syar Rabbana sa'ilana kulla syukur wa khilaf bidha minka ma'in Rabbi anna rabbana kulla tuyur la tatina rasulullah وفي الوسط أنت أكرم ومن ستر صلاة الله إليه المصطفى من إلى الحديد عمل ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى هذا الكرام شرفا وعلى صحيح وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعد في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق وقرب وصح وحسبنا الله ونعم الحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Hari apa kitabnya datang? Kalau sudah ada kitab nanti enak. Hari Rabu. Itu kitab anu atau terjemahan? Yang dengan terjemahan? Jadi yang lain-lainnya anu bisa juga sambil baca toh. Pesan kitabnya bagus, mau pesan kitab yang ada terjemahannya juga boleh.